Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok koneksibilitas akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Meisari dengan NIM 12, ada Novita Syahwat dengan NIM 07, Trimilani dengan NIM 01, Rajna Paramita dengan NIM 16, dan Martriatu Sofia dengan NIM 03. Untuk deskripsi sendiri, aplikasi koneksibilitas merupakan sebuah aplikasi berbasis digital yang dirancang sebagai platform inklusif untuk membuka akses peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas tuli dan tunawicara. Koneksibilitas tidak hanya menyediakan informasi lowongan kerja, tetapi juga membekali pengguna dengan kompetensi dan kesiapan kerja melalui fitur pelatihan, serta memfasilitasi proses lamaran kerja secara terpusat dalam satu aplikasi. Oke, untuk empathy map-nya sendiri, ini menggambarkan kondisi pencari kerja penyandang disabilitas, tunawicara, dan teman tuli. Di sini kita membagi menjadi beberapa bagian, yaitu bentar, kok ini untuk yang selanjutnya yaitu empathy map. Di sini itu ada think and feel, see, say, and do, lalu her. Nah, di think itu user merasa kesulitan mencari pekerjaan karena keterbatasan akses informasi lowongan. Terus, DC melihat banyak teman sesama penyandang tuli yang juga mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Terus, di say and do, di sini mereka mengatakan bahwa mereka biasanya mengetahui lowongan dari teman atau komunitas. Yang terakhir ada her, mereka mendengar kabar lowongan dari teman atau anggota komunitas. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, memberikan akses lowongan pekerjaan yang inklusif bagi penyandang tunawicara dan tunarungu. Lalu selanjutnya ada meningkatkan citra perusahaan yang peduli inklusivitas dan keberagaman. Selanjutnya juga ada menghadirkan platform digital yang benar-benar ramah disabilitas. Next. Cassius Canvas. Pengguna yang diamati adalah perempuan berusia 20 tahun penyandang tunarungu yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan akibat proses requirement yang belum inklusif dan keterbatasan akses informasi lowongan. Hambatan komunikasi membuatnya khawatir terjadi salah paham sehingga menurunkan rasa percaya diri saat melamar kerja. Selain itu, sistem recruitment yang masih manual dan kurang ramah disabilitas serta stigma lingkungan yang lebih menyoroti keterbatasan dibandingkan kemampuan menjadi faktor utama yang memperkuat hambatan tersebut. Next. Selanjutnya ada HMW, How Might We. Proses HMW dimulai dari identifikasi pain point utama dari pengguna, yaitu kekhawatiran penyandang disabilitas tuli tidak memperoleh kesempatan kerja karena proses rekrutmen yang belum inklusif. Permasalahan ini kemudian kita olah melalui pertanyaan Di sini siapa yang baca? penyandang disabilitas, kebutuhan, proses, HMW problem, statement yang dihasilkan menjadi acuan utama dalam merancang rekrutmen yang inklusif memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon pekerja. Tujuan idea yang pertama itu menghasilkan ide-ide kreatif sebagai solusi atas permasalahan akademi. Yang kedua ada fokus mengeksplorasi berbagai alternatif solusi dengan menekankan profesionalisme, kepercayaan, dan kemudahan dalam proses rekrutmen. Yang terakhir itu hasil tahap ide-ide terpilih dirangkum dan dianalisis menggunakan ideas canvas and idea filter canvas. Pada tahap ini, menggali berbagai ide yang berfokus pada kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya yang itu nggak dibaca, Mei. Tahap ide ini, kita memperoleh 5 poin. Yang pertama, menyediakan fitur ujian kemampuan sebagai pengganti proses wawancara agar lebih ramah bagi pengguna disabilitas, tunarungu, dan tunawicara. Membangun fitur program pelatihan atau mentoring khusus untuk penyandang disabilitas tunarungu. Yang ketiga, fitur upload portofolio dan CV digital agar memberi kerja bisa menilai kandidat secara tepat. Yang keempat, fitur sistem matching otomatis pekerjaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan khusus. Dan yang terakhir, fitur auto caption atau teks otomatis pada video meeting atau wawancara online. Next. Kemudian pada tahap testing, berdasarkan hasil usability testing yang melibatkan user pada tahap empathize, dapat disimpulkan bahwa prototipe aplikasi koneksibilitas telah memenuhi kebutuhan utama pengguna dan mudah digunakan. Fitur rekomendasi pekerjaan, pelatihan, serta form lamaran dinilai relevan dan membantu user dalam mencari pekerjaan. Tampilan aplikasi juga cukup jelas dan mudah dipahami.
Meskipun demikian, pengguna memberikan beberapa masukan untuk pengembangan selanjutnya, seperti penambahan materi dan sertifikat pelatihan, panduan penggunaan, serta fitur penyaringan lowongan berdasarkan lokasi. Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita sudah masuk di aplikasi koneksibilitas. Kita bisa klik sign up terlebih dahulu kalau kita belum punya akun. Di sini kita bisa isi nama depan, nama belakang, email, password, dan jenis kelamin. Lalu kita bisa klik sign up. Nanti kalau kita sudah punya akun, kita bisa klik sign in. Nah, kita klik sign up, lalu kita sama-sama masuk di beranda. Di sini ada rekomendasi pekerjaan dan ada pelatihan online juga. Nah, di sini ada page simpan, yang di sini tuh kayak lowongan-lowongan yang kita simpan untuk kita lamar. Lalu ada page status juga untuk melihat apakah lowongan kita sudah terkirim, ditolak atau diterima. Dan yang terakhir ada page profil. Di sini kita bisa melengkapi profil-profil kita. Nah, pada page beranda di bagian pekerjaan, kalau kita mau lihat informasi lebih lanjut, kita bisa klik info. Di situ ada informasi lowongan secara detail seperti status lowongan, kebutuhan dokumen, dan persyaratan lowongan. Kalau kita minat dan ingin melamar, kita bisa klik lamar pekerjaan. Dan kita akan masuk ke page data pribadi. Di situ kita bisa isi nama lengkap, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu kita bisa klik lanjutkan. Kita lanjut ke page riwayat pendidikan. Di situ ada pilihan pendidikan terakhir, tahun jurusan, tahun mulai, dan tahun berakhir. Lalu kita bisa klik lanjutkan ke informasi lain. Di page ini tuh kita bisa mengisi jenis disabilitas, alat bantu. Kalau misalkan kita memang tidak ada alat bantu, kita bisa klik strip. Kita bisa upload CV, resume, dan portofolio. Lalu kita bisa klik lanjutkan untuk lanjut melamar. Setelah itu, di bagian beranda juga ada pelatihan di mana kita bisa belajar. Di sini sudah disediakan materi-materinya. Kita bisa klik menu pelatihan. Lalu di sini ada deskripsi singkat terkait pelatihan yang kita pilih. Ada materi 1 yang bisa kita baca. Kita bisa klik baca materi 1. Nah, ini kita bisa baca-baca di page ini materi 1. Lalu kalau udah, kita bisa lanjut ke materi yang kedua. Nah, ini materi keduanya adalah materi lanjutannya. Mungkin sekian aja. Ya udah, tinggal di strip. Nanti kita masukkan file untuk CV dan file untuk portofolio. Misalkan ada dokumen penunjang lainnya, bisa juga dimasukkan. Lalu kita bisa kirim lamaran. Nah, sudah. Lalu nanti kita bisa lihat statusnya di sini. Nah, lamarannya sudah terkirim. Nanti tinggal menunggu lamarannya bisa di bagian proses atau lamaran kita ditolak. Nah, terus di bagian beranda, misalkan kita mau simpan untuk lamaran di apply nanti, kita juga bisa melakukan klik tombol simpan di pojok kanan ini. Nanti misalkan kita kembali ke bagian beranda, lamarannya otomatis kesimpan. Oh ya, gitu. Lalu di sini juga ada bagian profile. Nah, ini bagian profile, nanti isi tentang saya, keterampilan, dokumen, dan foto profil juga bisa. Ini dicontohin sih, guys, satu-satu. Bentar. Lanjut, nak. Sorry. Oke, di sini ada bagian profile. Kita bisa menambahkan foto profile. Lalu misalkan mengisikan tentang saya, di sini bisa diceritakan maksudnya untuk menarik perusahaan, lalu kita bisa memilih keterampilan yang kita miliki. Setelah itu kita juga mengisikan nama lengkap. Nah, kan di sini namanya Presina, Cok. Oke. Jadi ini tampilan kalau Ya, dia tidak muncul fotonya, coy. Oke, ini untuk profil yang sudah diisikan akan muncul CV, resume, dan keterampilannya. Kita lanjut ke bagian beranda. Nah, di bagian bawah di sini juga ada pelatihan online yang teman-teman bisa ikuti dan bisa baca. Di sini ada materi 1, materi 2, dan materi 3. Ini materi 1.
materi 2, dan materi 3. Sudah sekian dari bagian user, kita lanjut ke perusahaan. Untuk halaman awal bagi perusahaan, yaitu untuk halaman login. Kalau misalkan belum pernah mendaftar, bisa sign up, dan kalau misalkan sudah pernah mendaftar, bisa sign in. Ini kalau misalkan yang sign up, kita coba yang sign in aja langsung kalau misalkan kita udah pernah login. Masukin email sama password, lalu klik sign in. Nah, ini untuk halaman dashboardnya. Jadi di sini tuh menampilkan jumlah lowongan yang ada serta jumlah pelamar yang sudah masuk. Lalu bisa lanjut ke data lowongan. Nah, ini tuh ada posisi lowongan, ada persyaratan, dan ada kategori. Untuk aksinya itu ada 3. Yang pertama ada delete, yang warna merah, hapus data. Yang kedua ada edit data. Yang ketiga ada lihat detail. Boleh dicoba yang lihat detail. Nah, ini untuk detail lowongan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada, boleh dicoba dulu yang ini, yang aksi yang kedua. Nah, itu untuk kalau misalkan mau edit data lowongan pekerjaannya. Nanti bisa kalau udah diedit, bisa langsung diklik update. Yang ketiga ada delete data. Itu untuk menghapus data lowongannya. Itu nggak bisa, Pak. Kok nggak bisa kehapus ya? Klik delete. Nah, itu udah kehapus. Lalu lanjut ke, kita coba tambah lowongan. Nah, itu otomatis akan muncul yang paling bawah. Lalu yang ketiga ada logout. Itu untuk kalau mau keluar dari perusahaan ini. Udah sih, gitu aja ya. Login menggunakan memasukkan email dan sandi, langsung login. Nah, di dashboard admin ini untuk menampilkan daftar pengajuan lowongan dari perusahaan, mulai dari ada beberapa status ya di situ. Menunggu, jika masih ada aksi setuju dan tolak itu masih menunggu verifikasi. Nah, di halaman ini juga admin dapat melakukan pencarian baik berdasarkan nama maupun ID lowongan. Ada. Terus halaman ini itu berfungsi untuk memverifikasi lowongan yang diajukan dari perusahaan untuk ditampilkan di dashboard user. Nah, langsung aja, jika ID perusahaan 9 dengan posisi front end development disetujui, maka terdapat notifikasi halaman berhasil disetujui. Dan jika PT Maju Jaya yang ID lowongan nomor 8 dengan backend developer ditolak, maka ya status ini ditolak. Nah, pada halaman perusahaan, lowongan yang sudah disetujui itu akan otomatis muncul di halaman perusahaan sebagai daftar lowongan aktif yang nantinya lowongan tersebut akan dipublikasikan pada halaman dashboard. Nah, jadi itu di halaman admin itu untuk memvalidasi informasi yang diterima sehingga dari usernya atau pengguna dari tekan tunawicara itu bisa melakukan pendaftaran yang lowongan yang valid. Maka langsung aja ke logout. Sudah. Langsung logout.